Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di jalan beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Dan nanti kita akan menganalisis unsur, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama kita akan mengenal pengertian teks eksplanasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, eksplanasi artinya penjelasan atau paparan, yang mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah: satu, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Empat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Berikut adalah struktur dari teks eksplanasi. Satu, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Dua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Tiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif kalian tahu bahwa diawali dengan awalan D. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu. Kausalitas karena menghubungkan antara satu peristiwa dengan sebab yang mengikutinya. Dan yang berikutnya adalah menggunakan konjungsi waktu, itu adalah dari waktu ke waktu itu ada urutan peristiwanya. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Dalam teks eksplanasi itu tentu mengandung bahkan lebih dari satu istilah ilmiah. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja material dan relasional, yang mana kata kerja material itu berhubungan dengan tindakan, dan relasional adalah relasi atau hubungan antara suatu peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainnya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, berikut Bapak berikan contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Silakan kalian baca dengan saksama dan analisis struktur serta kebahasaan dari teks tersebut. Setelah kita melihat contoh di paragraf pertama, silakan kalian lanjutkan dengan paragraf kedua dan ketiga, dan cermati manakah yang termasuk struktur yang rangkaian peristiwa dan juga termasuk dalam struktur interpretasi. Dan juga tentukan kebahasaan yang melekat pada teks eksplanasi tersebut. Baik, sambil kalian menentukan struktur dan kebahasaannya, Bapak izin mundur dulu. Nanti kita akan bahas berikutnya adalah
selesai video berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.